Halo, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membahas hubungan antara bahasa dan ideologi, dua konsep yang saling terkait erat dalam membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Apakah Anda pernah menyadari bahwa pilihan kata dalam berita atau percakapan sehari-hari dapat memengaruhi persepsi kita terhadap suatu isu? Di balik penggunaan bahasa terdapat kekuatan ideologis yang seringkali tak disadari. Secara umum, bahasa dipahami sebagai sarana komunikasi. Namun dalam kajian kritis, bahasa juga dipandang sebagai medium penyebaran ideologi. Filsuf Prancis Louis Althusser menyatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan yang dianggap sebagai kebenaran umum, padahal sesungguhnya dibentuk oleh struktur sosial dan kekuasaan. Dalam konteks ini, bahasa tidak netral. Misalnya, penggunaan istilah seperti penertiban untuk menggambarkan penggusuran, menunjukkan bagaimana pilihan kata dapat menutupi kekerasan struktural dan menggiring opini publik. Beberapa pemikir telah mengelaborasi bagaimana bahasa merefleksikan dan memperkuat relasi kuasa. Michel Foucault mengemukakan bahwa diskursus merupakan ruang di mana kekuasaan beroperasi, bukan sekadar bentuk komunikasi. Bahasa menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dan mendefinisikan kebenaran. Pierre Bourdieu menawarkan konsep habitus dan modal simbolik, menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai penanda posisi sosial. Bahasa yang dianggap berwibawa mencerminkan dominasi kelas tertentu. Sementara itu, Norman Fairclough melalui pendekatan Critical Discourse Analysis atau CDI, menyoroti bahwa teks, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, selalu memuat kepentingan ideologis yang berkaitan dengan struktur sosial. Kita dapat melihat praktik ideologis bahasa melalui pemberitaan media. Contohnya, demonstrasi buruh sering diberi label aksi anarkis, sementara aksi serupa yang dilakukan oleh kelompok elit disebut penyampaian aspirasi. Pilihan kata seperti ini tidak semata-mata stylistik, melainkan syarat makna. Ia membentuk citra negatif atau positif terhadap kelompok tertentu, dan berperan dalam pembentukan opini publik. Inilah yang disebut framing dalam wacana media. Ideologi itu tidak hanya hadir dalam teks resmi atau media, tetapi juga dalam praktik bahasa sehari-hari. Misalnya ungkapan seperti laki-laki tidak boleh menangis merefleksikan ideologi maskulinitas yang membatasi ekspresi emosional berdasarkan jenis kelamin. Atau, dalam sebutan wanita karir yang seolah berbeda dari ibu rumah tangga, terdapat konstruksi sosial mengenai peran ideal perempuan yang syarat muatan ideologis. Dalam sistem pendidikan, bahasa juga menjadi sarana reproduksi ideologi. Isi kurikulum dan buku ajar seringkali mencerminkan narasi sejarah yang berpihak. Kata-kata seperti pemberontak atau pahlawan tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga menentukan penilaian moral terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan cara berpikir tertentu kepada generasi muda. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna bahasa? Kita tidak harus mencurigai setiap kata, tetapi penting untuk memiliki kesadaran kritis terhadap wacana. Pertanyaan-pertanyaan seperti, siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dengan tujuan apa, dapat membantu kita menganalisis teks secara mendalam. Dengan begitu, kita dapat mengenali ideologi yang tersembunyi dan tidak secara pasif menerima realitas yang dibentuk oleh bahasa. Kesimpulannya, bahasa bukanlah alat yang netral, ia membentuk cara kita memahami dunia, mendefinisikan makna, dan bahkan menetapkan siapa yang memiliki kekuasaan untuk berbicara. Melalui pemahaman terhadap hubungan antara bahasa dan ideologi, kita dapat menjadi individu yang lebih reflektif dan kritis dalam berbahasa, maupun dalam menerima informasi. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di video menarik yang lainnya.